Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, good morning. Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Kepalanya. Kepala siapa? Kepalanya Yesus. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini merupakan interaksi antara Yesus dan seorang ahli Taurat yang menyatakan keinginan untuk mengikutinya. Nah, Yesus menanggapi dengan pernyataan tentang harga menjadi murid, menekankan pengorbanan yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan ayat pertama di Alkitab yang menggambarkan kondisi Yesus itu sebagai anak manusia yang tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, istilah anak manusia adalah gelar penting yang digunakan di dalam Alkitab, terutama dalam kaitannya dengan Yesus Kristus. Maknanya beraneka ragam tergantung pada konteksnya. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu lebih dari 80 kali dalam Injil. Gelar ini merangkum peran gandanya sebagai manusia yang merasakan juga penderitaan, kemiskinan, dan kerendahan hati, dan juga keilahiannya. Gelar ini menggarisbawahi Yesus sebagai jembatan antara Tuhan dan manusia. Dia datang sebagai hamba yang menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan kita semua. Yesus yang kaya, pemilik langit dan bumi, menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dengan warisan kerajaan sorga yang diberikan bagi kita, orang-orang percaya. Sama seperti Yesus, kita pun mengalami proses kehidupan yang tidak nyaman. Tetapi kita sudah menjadi miliknya dan dia berjanji bahwa penyertaannya selalu tepat waktu untuk kita semua. Perhatikan apa yang Alkitab dokumentasikan ketika kepala anak manusia disebut terakhir kalinya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 14. Dikatakan begini, sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Yesus datang sebagai hamba yang melayani dan menyelamatkan kita. Setelah kebangkitannya, kepalanya disematkan mahkota emas. Wow! Semua masalah dan pergumulan hidup yang tidak nyaman hari ini akan membawa kebaikan bagi kita, karena Yesus telah bangkit dan menyediakan kehidupan yang berkelimpahan di dalamnya. Isi kepala kita yang kerap kali dibohongi iblis, bahkan ditawan oleh tipu muslihat daripada iblis. Percayalah hari ini pembebasan sudah disediakan. Hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya, terimalah kelimpahan damai dan sukacita, dan hati-hati setiap hari tawan pikiran kita ke dalam firman Tuhan. Jangan mau dibohongi, selalu berdoa untuk Tuhan, jaga pikiran dan hati kita hari lepas hari, supaya kita terus hidup di dalam kemenangan. Ayo kita mulai hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur bahwa Engkau yang kaya jadi miskin, supaya kami yang miskin jadi kaya di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami mengucap syukur hari ini, Engkau sendiri mengatakan Tuhan, ketika Engkau sebagai manusia, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalamu. Bahkan setelah kuasa kebangkitan, setelah Engkau lewati semua pengorbananmu di kayu salib, kepalamu ya Tuhan Yesus sudah disematkan mahkota emas. Itu sebabnya hari ini kami juga mengalami kemenangan di dalam pikiran dan hati kami. Kami tidak mau lagi ditawan sama kebohongan iblis, ditakut-takuti, dan bahkan kami merasa tertuduh hari lepas hari. Karena kami tahu bahwa hari ini kepala kami, isi daripada kepala kami, pikiran dan hati kami Tuhan, kami sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari ini kami sudah menerima kemenangan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Dan itu sebabnya kami berdoa dari posisi menang. Kami mulai hari yang baru Tuhan dengan kemenangan, dengan mengetahui bahwa isi pikiran kami dan hati kami semuanya adalah kemuliaan Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Firman-Mu menguasai hidup kami hari ini. Kami mulai hari yang baru dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Have a blessed day hari ini.